gue mau tanya satu hal. Lu udah berapa lama belajar analisa? Udah berapa bulan lu habisin waktu nonton tutorial chat? Belajar support resistance? Hafal pola candlestick? Pelajarin indikator satu persatu? Sampai kepala lu mau meledak? 1 tahun? 2 tahun? Atau mungkin lebih? Dan hasilnya, akun lu masih merah? Atau udah pernah margin call? Atau tiap bulan masih ada aja momen dimana lu duduk diam depan layar, nonton floating loss makin dalam, dan gak tahu harus ngapain? Nah, sekarang gue kasih tahu sesuatu yang mungkin bakal bikin lu kesel. Ada orang, sebut aja namanya Tamal, yang trading tanpa analisa sama sekali, gak pakai indikator, gak pakai trendline, gak pakai support resistance. Dia cuma pakai koin, gambar Garuda, buy, gambar nominal, sell. Selesai. Win rate-nya cuma 38%. Artinya dari 100 kali trading, 62 kali dia salah. Lebih dari setengahnya loss. Dan hasilnya, dia profit. Sementara, elu, dengan semua analisa elu, dengan semua ilmu yang udah elu pelajari, masih loss. Itu bukan kebetulan. Itu bukan nasib. Itu adalah bukti bahwa masalah elu bukan ada di analisa elu. Masalah elu ada di tempat yang selama ini elu nggak mau akui. Duduk dulu, ini bakal panjang, dan ini bakal nyakitin. Poin 1. Semua orang bisa prediksi, tapi hampir tidak ada yang bisa eksekusi. Bayangin, elu lagi ngobrol sama teman-teman trader di tongkrongan, satu orang bilang, gold kayaknya mau naik nih, ada setup bagus di sini. Yang lain bilang, iya bener, gue juga lihat itu, support kuat banget. Yang lain lagi nambahin, dolar lagi lemah, harusnya gold bullish deh. Semua orang setuju. Semua orang lihat hal yang sama. Semua orang prediksi hal yang sama. Tapi waktu market beneran bergerak sesuai prediksi itu, berapa orang yang beneran entry? 1, mungkin 2. Dari 5 orang yang tadi ngobrol dengan penuh keyakinan. Yang lain, mereka lihat market bergerak, tapi nggak masuk. Kenapa? Gue masih nunggu konfirmasi. Atau, kayaknya masih mau turun dulu deh. Atau yang paling jujur, gue takut salah. Dan itu adalah salah satu masalah terbesar di trading yang hampir nggak pernah dibahas. Gap antara prediksi dan eksekusi. Prediksi itu gampang. Gue serius. Prediksi itu skill yang bisa dipelajari relatif cepat. Lu bisa belajar baca chart, lu bisa belajar identifikasi setup, lu bisa belajar arah market dalam beberapa bulan, kalau lu serius. Dan setelah itu, lu bisa prediksi dengan cukup akurat kemana market mungkin bergerak. Tapi eksekusi, itu cerita yang sama sekali berbeda. Eksekusi itu bukan cuma soal pencet tombol buy atau sell. Eksekusi itu soal berani masuk di momen yang tepat, saat semua uncertainty masih ada. Saat belum ada jaminan apapun, saat satu-satunya hal yang lu punya adalah keyakinan pada setup yang lu lihat. Dan di momen itulah kebanyakan trader, termasuk elu, membeku. Elu udah lihat setupnya, elu udah tahu arahnya, elu udah set stop loss, dan take profit di kepala elu. Tapi jari elu nggak gerak. Karena ada satu suara kecil di dalam kepala elu yang bilang, tapi kalau salah gimana? Dan elu nurut sama suara itu. Elu tunggu sampai elu lebih yakin. Sampai ada konfirmasi tambahan. Sampai market kasih sinyal yang lebih jelas. Tapi semakin elu tunggu, semakin elu overthink. Dan semakin elu overthink, semakin elu nggak pernah entry. Atau kalau akhirnya entry, elu masuk terlambat di harga yang sudah nggak optimal, dengan rasa nggak yakin yang masih menggantung. Dan itu yang bikin trading elu berantakan. Bukan karena analisa elu salah, tapi karena elu nggak pernah berani eksekusi dengan bersih. Percaya diri di eksekusi itu bukan berarti elu yakin 100% trade elu bakal profit. Nggak ada yang bisa yakin kayak gitu. Percaya diri di eksekusi, artinya elu entry karena setup elu valid. Bukan karena elu butuh profit hari ini. Bukan karena elu mau balas dendam dari loss kemarin, tapi karena secara objektif, setup itu layak untuk dieksekusi dengan risiko yang udah elu tetapkan. Itu bedanya, dan itu yang perlu elu bangun. Poin 2, trading adalah game of probability, dan lu main di game yang lu sendiri gak ngerti. Oke, sekarang gue mau ajak elu mikir sebentar. Bayangin lo pegang koin 200 rupiah. Di satu sisi ada Garuda, di sisi lain ada nominal. Elu lempar koin itu 10 kali. Berapa kali Garuda keluar? 5 kali? 6 kali? 4 kali? Nggak ada yang tahu pasti. Tapi probabilitasnya adalah 50-50. Setengah-setengah. Sekarang bayangin, elu pakai koin itu untuk trading. Garuda berarti buy, nominal berarti sell. Setiap kali lu lempar, lu entry. Stop loss-nya fix, take profit-nya fix, 2 kali lipat dari stop loss. Elu lakuin ini 100 kali. Elu pikir hasilnya apa? Kalau win rate lu 50%, dari 100 trade, 50 profit 2 kali lipat, 50 loss 1 kali, elu masih profit bersih. Tapi gimana kalau win rate lu cuma 38%? Artinya 60
2 kali loss, 38 kali profit. Hitung 62 loss dikali 1 satuan loss, 38 profit dikali 2 satuan profit. Total loss 62, total profit 76. Lalu masih plus 14 satuan. Itu yang Tamal buktikan dengan win rate 38%. Tanpa analisa sama sekali. Cuma pakai flip coin dengan risk reward 1:2 yang konsisten. Dia masih profit. Dan lu tahu apa yang lebih menyakitkan dari itu? Hampir dipastikan win rate analisa lu lebih tinggi dari 38%. Kalau lu udah belajar technical analysis dengan serius, win rate lu mungkin 45%, 50%, bahkan lebih. Tapi lu masih loss, lu masih margin call, lu masih habis-habisan. Kenapa? Karena lu nggak konsisten, karena lu nggak punya aturan yang lu pegang setiap saat. Karena waktu lu profit 3 kali berturut-turut, lu naikin lot, lagi on fire nih. Waktu loss 2 kali, lu panik dan naikin lot juga. Harus recover nih. Waktu lu lihat setup yang terlalu bagus untuk dilewatkan, lu masuk dengan risiko yang jauh lebih besar dari biasanya. Dan satu trade overlot bisa ngapus profit dari 20 trade sebelumnya. Itu bukan trading, itu perjudian yang lu bungkus dengan terminologi teknikal biar kedengarannya lebih cerdas. Trading adalah game of probability. Artinya nggak ada satu trade pun yang pasti. Setiap trade punya kemungkinan menang dan kalah. Yang bisa lu kontrol bukan hasilnya, tapi ukuran taruhannya. Bukan outcome-nya, tapi konsistensi eksekusinya. Dan selama lu masih trading dengan lot yang nggak konsisten, dengan risiko yang nggak terdefinisi, dengan keputusan yang dipengaruhi emosi saat itu, lu bukan trader. Lu penjudi yang kebetulan tahu cara baca candlestick. Poin 3. Lu tahu kenapa lu margin call, tapi lu tetap lakuin. Gue mau lu jujur sama diri lu sekarang. Waktu akun lu margin call, lu tahu nggak kenapa itu terjadi? Kalau lu jujur, jawabannya iya. Lu tahu, lu overload. Lu tahu, lu nggak pasang stop loss, atau pasang stop loss tapi digeser waktu, harga mendekati. Lu tahu, lu lagi revenge trading dari loss sebelumnya. Lu tahu, lu masuk dengan emosi, bukan dengan rencana. Lu tahu semua itu, tapi lu tetap lakuin. Dan itu yang paling bikin gue geling-geling kepala setiap kali ketemu trader yang cerita soal margin call mereka. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka nggak belajar, tapi karena mereka tahu dan mereka tetap melanjutkan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di momen kritis itu, logika lu mati. Yang hidup cuma emosi, dan emosi lu di momen itu adalah campuran dari 3 hal. Ketakutan, keserakahan, dan ego. Ketakutan kehilangan lebih banyak yang bikin lu nggak mau cut loss. Keserakahan yang bikin lu naikin lot waktu lagi on fire. Dan ego yang bilang, gue nggak mungkin salah, pasti market yang balik. 3 hal itu, kalau nggak dikontrol, akan selalu menang melawan logika lu. Selalu. Nggak peduli seberapa pintar lu, seberapa lama lu belajar, seberapa bagus strategi lu. Gue pernah ada di posisi itu. Gue pernah lihat floating loss 5 juta di akun gue. Dan gue tahu, secara logis gue tahu bahwa gue harus cut loss sekarang sesuai rencana. Tapi ego gue bilang, pasti balik. Market nggak mungkin terus turun. Biarin dulu. Dan gue biarin. Floating loss jadi 8 juta, jadi 12 juta. Gue tambah posisi. Averaging katanya. Padahal, sebenarnya, gue lagi panik dan nggak mau ngakuin salah. Sampai akhirnya, akun gue habis. Bukan karena analisa gue salah. Bukan karena market keterlaluan. Tapi karena gue nggak disiplin. Gue tahu aturannya, tapi gue nggak jalanin. Dan gue yakin lu juga pernah ada di momen yang persis sama. Jadi pertanyaannya bukan kenapa margin call bisa terjadi. Pertanyaannya adalah, setelah lu tahu semua ini, apa yang lu mau ubah? Poin 4. Aturan yang nggak boleh lu langgar. Risiko per trade dan batas harian. Oke? Sekarang gue mau kasih lu sesuatu yang konkret. Bukan teori, bukan motivasi, tapi aturan yang kalau lu pegang dengan serius, akan mengubah cara lu trading secara fundamental. Aturan pertama, risiko per trade maksimal 1-2% dari modal elu. Ini bukan angka yang gua karang. Ini matematika sederhana yang melindungi elu dari kehancuran. Bayangin, modal lu 10 juta. 1% dari itu adalah 100 ribu. 2% adalah 200 ribu. Itu maksimal yang boleh elu risiko per trade. Bukan lebih. Gue tahu reaksi elu 100 ribu. Segitu doang. Gak kerasa profitnya. Dan itu adalah mindset yang udah membunuh ribuan akun trader Indonesia. Karena dengan risiko 1% per trade, untuk margin call akun elu, harus loss 100 kali berturut-turut, tanpa satu pun profit. Itu hampir mustahil kalau analisa elu masuk akal.
Tapi dengan risiko 10% per trade, 10 kali loss berturut-turut, dan akun lu habis. Dan 10 kali loss berturut-turut di trading itu bukan hal yang aneh. Keuntungan dari risiko kecil, bukan cuma soal proteksi modal, tapi soal psikologi. Waktu risiko lu kecil, lu bisa berpikir jernih. Lu nggak panik waktu harga bergerak melawan posisi lu. Lu bisa eksekusi dengan tenang. Karena lu tahu, worst case-nya cuma 100.000 atau 200.000. Bukan 2 juta atau 5 juta. Dan dari ketenangan itu, insting lu mulai terbentuk. Jam terbang lu mulai punya makna. Karena lu bisa trading ratusan kali tanpa modal lu habis. Dan dari ratusan trade itu, lu belajar, lu berkembang, lu mulai bisa baca market dengan lebih baik. Aturan kedua, maksimal posisi terbuka per hari. Ini yang jarang dibahas, tapi sama pentingnya. Kalau lu scalping, maksimal 2 posisi terbuka bersamaan. Kalau lu swing, maksimal 3. Lewat dari itu, nggak peduli seberapa bagus setupnya, lu nggak masuk. Kenapa? Karena semakin banyak posisi terbuka, semakin besar exposure risiko lu. Dan semakin besar exposure risiko, semakin besar kemungkinan emosi lu ikut campur dalam keputusan lu. Aturan ketiga, batas loss harian. Tentukan dari awal, berapa maksimal kerugian yang lu terima dalam satu hari. Misalnya 1 juta, kalau udah kena batas itu berhenti. Tutup platform dan keluar. Gak ada diskusi, gak ada satu trade lagi buat recover, gak ada pengecualian. Ini yang paling susah dijalanin, karena waktu lu lagi minus, insting pertama lu adalah harus balik modal hari ini. Dan itu adalah perangkap terbesar di trading. Karena waktu lu trading untuk recover, lu udah gak trading dengan kepala jernih. Lu trading dengan emosi, dan emosi selalu kalah di market. Batas loss harian bukan tanda kelemahan. Itu tanda kedewasaan sebagai trader. Stop. Sebentar. Gue mau lu pikirin sesuatu. Semua yang gue omongin dari tadi, risiko 1-2%. Batas posisi, batas loss harian. Lu pernah denger itu semua kan? Dari YouTube, dari mentor, dari buku trading. Lu udah tahu, tapi lu masih loss. Dan itu artinya masalah lu. Bukan soal informasi. Masalah lu adalah soal kenapa lu nggak bisa jalanin hal-hal yang elu sendiri udah tahu benar. Jawabannya satu, elu belum pernah beneran merasakan konsekuensi dari disiplin yang konsisten. Elu selalu putus di tengah. Elu coba disiplin 3 hari, seminggu, 2 minggu, terus ada satu momen di mana elu pengecualian aturan elu sendiri. Dan dari pengecualian itu semuanya runtuh. Gue mau elu coba sesuatu yang mungkin kedengarannya gila. Coba lakuin apa yang Tama lakuin. Pakai akun demo, Flipcoin, Garuda, Pi, nominal sell, set stop loss. Set take profit 2 kali lipat dari stop loss. Jangan sentuh posisi itu sampai kena salah satunya. Lakuin itu 2 bulan. Bukan karena Flipcoin adalah strategi yang bagus, tapi karena itu akan mengajari elu satu hal yang paling penting dan paling susah di trading. Membiarkan proses berjalan tanpa interferensi emosi elu. Elu akan belajar untuk nggak geser stop loss. Elu akan belajar untuk nggak close profit terlalu cepat karena takut. Elu akan belajar untuk percaya pada sistem, bahkan sistem sesederhana Flipcoin, dan membiarkan probabilitasnya bekerja. Dan setelah elu bisa lakuin itu dengan Flipcoin, baru tambahkan analisa elu. Karena analisa yang bagus di atas disiplin yang udah terbentuk, itu yang akan membuat akun elu tumbuh. Poin 5. Kenapa elu geser stop loss dan apa yang sebenarnya terjadi di kepala elu? Gue mau bahas satu kebiasaan buruk yang hampir semua trader punya, tapi jarang mau ngakuin. Geser stop loss bukan geser ke arah yang lebih aman, tapi geser ke arah yang lebih jauh. Nambah ruang buat posisi yang lagi floating loss, biar nggak kena stop loss dulu, pasti balik. Itu bukan manajemen risiko, itu penolakan terhadap kenyataan. Bayangin lu, set stop loss di titik tertentu, itu artinya di titik itu, tesis trading lu udah gugur. Market bilang ke lu, setup lu salah, dan respons yang benar adalah menerima itu, cut loss, dan lanjut ke trade berikutnya. Tapi lu nggak terima. Elu geser stop loss lebih jauh. Elu beli diri elu sendiri sedikit waktu dengan harapan market berbalik. Dan waktu market nggak berbalik dan stop loss yang baru itu hampir kena, elu geser lagi. Dan siklus itu terus sampai margin call. Kenapa elu lakuin itu? Bukan karena elu bodoh, tapi karena ada sesuatu di psikologi manusia yang membuat kita secara naluriah menghindari, mengakui kesalahan, khususnya kesalahan yang ada konsekuensi finansialnya. Waktu elu geser stop loss, elu sebenarnya lagi bilang ke diri elu sendiri, gue gak salah, gue cuma butuh waktu sedikit lagi. Dan itu lebih nyaman daripada bilang, gue salah, gue terima kerugiannya, dan move on. Tapi kenyamanan itu harganya mahal banget. Karena setiap kali elu geser stop loss, elu memperbesar risiko yang udah elu set dari awal. Risiko 1% per trade, tiba-tiba jadi 5%, 10%, 20%,
Tanpa elu sadari, solusinya keras tapi sederhana. Stop loss itu sakral. Begitu elu set, elu nggak boleh geser. Kalau elu merasa stop loss elu terlalu sempit untuk setup itu artinya elu perlu kecilkan lot elu, bukan perbesar stop lossnya. Karena stop loss bukan musuh elu. Stop loss adalah satu-satunya hal yang melindungi elu dari kehancuran. Poin 6, orang yang bangkit bukan soal teknik, tapi soal keputusan. Gue mau cerita sebentar. Ada seseorang yang pernah kehilangan ratusan juta di trading. Bukan karena dia nggak tahu cara trading, bukan karena dia nggak belajar, tapi karena dia masuk dengan modal dari kartu kredit, dari pinjaman bank, dari semua tabungan yang dia kumpulkan, bertahun-tahun kerja keras di luar negeri, dan dia habis. Semua. Yang buat dia bangkit bukan strategi baru yang lebih canggih. Yang buat dia bangkit adalah satu keputusan, mulai dari awal, dengan benar, dengan pelan, dia mulai lagi dengan risiko 1% per trade. Profit dikit? Iya. Tapi dia tarik. Dia rasain sensasi withdraw, sekecil apapun. 500.000 pun dia tarik. Bukan karena dia butuh uang segitu, tapi karena dia mau conditioning ulang otaknya untuk merasakan bahwa trading bisa menghasilkan, bukan cuma menguras. Pelan-pelan profitnya naik, pelan-pelan modalnya tumbuh, pelan-pelan kepercayaan dirinya kembali, bukan kepercayaan diri yang palsu dan ugal-ugalan, tapi kepercayaan diri yang dibangun dari konsistensi nyata. Dan itu yang gua mau lu ambil dari cerita ini. Kalau lu lagi di titik hancur sekarang, akun habis, mental down, nggak tahu mau ngapain, langkah pertamanya bukan cari strategi baru, langkah pertamanya adalah berhenti dulu, tenangkan diri lu, evaluasi tanpa emosi. Terus kalau lu mau kembali, mulai kecil, risiko 1%, posisi minimal, disiplin ketat, dan tarik profit sekecil apapun, supaya otak lu mulai percaya lagi bahwa ini bisa berjalan. Prosesnya panjang, tapi itu satu-satunya jalan yang beneran sampai ke tujuan. Poin 7. Withdraw kecil itu bukan memalukan. Itu tanda lu mulai benar. Ada satu hal lagi yang gue mau tampar di sini. Banyak trader yang malu withdraw kecil. Cuma 500.000. Malu Atau, nanti gue withdraw kalau udah gede profitnya. Dan akhirnya profit itu nggak pernah ditarik, malah dipakai buat trading lagi. Dipakai buat overload, dan habis. Itu salah besar. Withdraw, seberapapun kecilnya, adalah bukti nyata bahwa trading elu menghasilkan. Itu bukti bahwa sistem elu berjalan. Dan setiap kali elu withdraw, elu mengkondisikan otak elu untuk associate trading dengan hasil nyata. Bukan cuma angka di layar yang bisa naik turun kapan saja. Kalau elu bisa konsisten withdraw 500.000 per bulan dari trading, itu lebih berharga dari trader yang sekali profit 10 juta tapi bulan berikutnya habis lagi. Karena yang pertama punya sistem, yang kedua cuma keberuntungan. Dan di trading, sistem selalu menang dalam jangka panjang, keberuntungan tidak. Jadi, kalau lu profit hari ini, tarik sebagian, biarkan sebagian lagi untuk terus tumbuh. Tapi rasakan dulu sensasi bahwa kerja keras lu menghasilkan sesuatu yang nyata. Itu penting untuk menjaga motivasi dan disiplin lu jangka panjang. Poin 8, langkah konkret setelah lu sadar. Oke, kita udah bahas banyak hal, dan mungkin sekarang ada yang nonton, ini dalam kondisi yang berat. Akun udah habis, mental lagi di bawah, nggak tahu harus mulai dari mana. Gue kasih elu langkah konkretnya. Langkah 1, berhenti trading real money sekarang. Kalau kondisi mental lu lagi nggak stabil, kalau lu lagi dalam mode harus recover, kalau ada tekanan dari luar yang bikin lu nggak bisa berpikir jernih, berhenti dulu. Market nggak kemana-mana. Tapi kalau elu maksa masuk dalam kondisi itu, akun elu yang akan kemana-mana. Langkah 2, evaluasi jujur. Duduk, tulis, apa kesalahan spesifik yang elu buat? Overload, revenge trading, teaser stop loss, gonta-ganti strategi. Identifikasi dengan jelas, bukan untuk nyalahin diri sendiri, tapi untuk tahu persis apa yang harus diperbaiki. Langkah 3, latih disiplin di demo. Coba eksperimen flip coin selama 2 minggu di akun demo. Bukan karena ini strategi final elu, tapi untuk melatih satu skill yang paling penting, membiarkan proses berjalan tanpa interferensi emosi. Pasang stop loss dan take profit, dan gak sentuh sampai kena salah satunya. Langkah 4, kembali ke real money dengan modal kecil. Kalau lu udah bisa konsisten disiplin di demo, masuk lagi ke real money, tapi dengan modal yang kecil. Bukan untuk profit besar, tapi untuk membuktikan ke diri elu sendiri bahwa elu bisa. Disiplin dengan uang real juga. Langkah 5, scale up pelan-pelan. Setelah elu konsisten 1 bulan, 2 bulan, baru elu tambah modal. Bukan lompatan besar, sekaligus, pelan-pelan, konsisten, dan terus withdraw sebagian profit secara rutin. Itu prosesnya panjang, tapi itu yang berhasil. Gue mau tutup dengan satu pertanyaan.
Kalau flip coin dengan win rate 38% bisa profit, apa artinya itu buat elo? Artinya, elo nggak butuh jadi trader yang sempurna. Elo nggak butuh menang setiap trade. Elo nggak butuh analisa yang selalu benar. Elo cuma butuh satu hal. Sistem yang konsisten, dijalankan dengan disiplin, dalam jangka waktu yang cukup panjang. Itu saja. Tapi, itu saja. Ternyata, adalah hal yang paling susah dilakuin oleh mayoritas trader. Karena antara tahu dan lakuin, ada jurang yang lebar. Dan jurang itu diisi oleh emosi, ego, dan kebiasaan lama yang susah diubah. Gua nggak bilang ini mudah. Gua pernah ada di posisi paling bawah. Habis ratusan juta, hutang kesana sini. Nggak berani ngitung total kerugian gue sendiri. Dan perjalanan balik dari titik itu panjang dan melelahkan. Tapi gue balik, pelan-pelan, dengan cara yang benar. Dan lu juga bisa, tapi itu cuma bisa terjadi kalau lu mau berhenti sebentar. Akuin di mana lu salah. Dan mulai lagi dengan cara yang berbeda, bukan strategi yang berbeda, bukan broker yang berbeda, bukan modal yang lebih gede, tapi cara, mindset, disiplin, dan kejujuran terhadap diri sendiri yang berbeda, itu yang akan mengubah segalanya. Kalau video ini ngena buat elo, follow catatan trader, bukan karena gue butuh angka subscriber, tapi karena gue akan terus hadir dengan konten seperti ini, konten yang gak cuma kasih elo teori indah, tapi yang mau jujur, yang mau keras, yang mau tampar elu waktu elu butuh ditampar. Karena elu butuh itu, lebih dari yang elu pikir. Sampai di video berikutnya, dan ingat, di trading, yang menang bukan yang paling pintar, yang menang adalah yang paling disiplin.